kawan puan, balik lagi sama aku Rizka di konten Sinepuan. Buat kamu yang hobi nonton drama, series maupun film, ini adalah tempat yang tepat karena di Sinepuan kita bakal bahas dan kupas tuntas film, drama maupun series yang lagi trending. Nah, hari ini aku mau bahas film Virgo and the Sparkling yang baru saja tayang di bioskop dan dibintangi oleh Adisti Zara. Virgo and the Sparkling adalah film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit setelah kemarin Gundala dan Sri Asih tayang. Virgo and the Sparkling tayang di bioskop tanggal 2 Maret 2023. Sutradara untuk film Virgo and the Sparkling kali ini adalah Odi C. Harahap. Virgo and the Sparkling dibintangi oleh para bintang dan talenta muda Indonesia. Ada Adisti Zara sebagai Riani atau Virgo, lalu ada Brian Domani sebagai Leo, ada Mawar Eva Deong sebagai Karmin, lalu ada Asira Zamita sebagai Monica, ada Satin Zaneta sebagai Usi, dan yang gak kalah menarik nih ada Rebecca Klopper sebagai Sasmi. Virgo and the Sparkling menceritakan kisah Riani, remaja usia SMA yang punya kekuatan api dari tangannya. Jadi ketika emosi Riani ini memuncak, dia dengan tanpa sadar tuh akan memunculkan api dari tangannya. Sayangnya orang tua Riani ini seolah mengabaikan kekuatan yang dimiliki Riani sejak lahir. Orang tua Riani ini menyebut bahwa kamu nggak punya kekuatan itu. Padahal Riani sendiri sadar bahwa dia memiliki kekuatan api dari kedua tangannya. Gara-gara orang tuanya seperti menolak kekuatan yang dimiliki oleh Riani, dia sering banget dapat masalah di sekolahnya. Riani disebut sebagai murid yang kecanduan bermain api dan bahkan terlibat dalam kasus merokok. Namun ternyata kekuatan api yang dimiliki oleh Riani ini justru membawa dia menjadi penyelamat buat teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Berkat dukungan dan support dari teman-temannya, Riani mampu mengendalikan kekuatan apinya sehingga membantu teman-teman yang dipengaruhi oleh kekuatan jahat Karmin. Seperti yang udah aku bilang tadi nih kawan puan, Virgo and the Sparkling adalah film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit setelah Gundala dan Sri Asih. Tapi kalau mau membandingkan antara Gundala dan Sri Asih, Virgo and the Sparkling ini memiliki jalan cerita yang lebih ceria, fresh, dan ala-ala anak remaja generasi Z zaman sekarang. Ya karena ini dipengaruhi juga oleh para pemainnya yang memang masih anak-anak muda nih, Gen Z banget. Jadi kalau mau dibandingin sama Sri Asih dan Gundala yang memiliki superhero udah dewasa, superhero di Virgo and the Sparkling ini memang Gen Z banget, lebih fresh dan lebih ceria. Nah, menurut aku nih kawan puan, Virgo and the Sparkling ini memang film superhero, namun kurang terasa jiwa superhero-nya. Karena nih Virgo and the Sparkling lebih cocok sebagai film keluarga yang banyak mengeksplor tentang gejolak masa muda, anak-anak remaja, dan juga konflik-konflik mereka dengan orang tuanya. Ya seperti yang kita tahu nih, Gen Z atau anak-anak remaja tuh seringnya tuh berkonflik dengan orang tua karena impian atau cita-citanya tuh yang berbeda dan nggak disetujui sama orang tuanya. Virgo and the Sparkling mengeksplor tentang cerita remaja di mana anak usia SMA nih punya teman-teman yang saling mendukung, mereka saling berbagi mimpi, saling membantu untuk mewujudkan mimpi mereka. Bahkan kisah Riani di Virgo and the Sparkling ini dia diceritakan sering pindah-pindah sekolah karena kekuatan api yang dimilikinya itu tadi. Dia sering dianggap perokok atau juga kayak sering bermain dengan api. Setelah dia pindah ke satu sekolah, dia menemukan teman-teman yang tergabung dalam bandnya. Itu teman-temannya sangat mendukung kekuatan Riani. Mereka menyadari bahwa Riani memang berbeda, Riani memiliki kekuatan api di tangannya, dan berkat dukungan dari teman-temannya Riani bisa mengendalikan kekuatan itu sehingga bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, tadi aku sempat mention soal isu anak dan orang tua, di mana orang tua yang terkadang menolak atau mengabaikan impian dan cita-cita anaknya, lalu mereka membuat masa depan buat
uh, si anaknya ini sebenarnya kalau dihubungkan sama cerita superhero, sosok villain yang sebenarnya bisa dibilang di film ini adalah para orang tua yang merasa paling tahu anaknya, padahal mereka sebenarnya kurang memahami apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh buah hati mereka sendiri gitu. Aku sebenarnya merekomendasikan film Virgo and the Sparkling ini sebagai tontonan keluarga karena memang film ini cocok banget ditonton oleh anak-anak remaja, anak-anak maupun orang tua. Karena di sini menggali banget nih isu antara anak dan orang tua. Orang tua bisa melihat bagaimana apa yang mereka inginkan untuk anaknya itu sebenarnya belum tentu yang terbaik buat mereka. Sedangkan anak remaja di sini bisa mendapatkan keberanian atau support untuk mewujudkan impian mereka masing-masing, terlepas apakah itu tidak disetujui atau disetujui oleh orang tuanya. Satu hal yang sama antara Virgo and the Sparkling dengan film Gundala dan Sri Asih yang sebelumnya udah tayang adalah sosok villain di sini, yaitu Carmine, anggota Scorpion Sister yang latar belakangnya masih sama seperti Gundala dan Sri Asih, yakni korban dari kegagalan sistem yang marah dengan keadaan. Cuman di sini Carmine adalah korban kegagalan sistem dan dia marah terhadap orang tuanya. Kalau Sri Asih dan Gundala mereka adalah kegagalan sistem atau memiliki emosi yang terhadap negara, sistem tata negara dan yang lain-lain. Di sini itu lebih ke orang tua. Carmine punya trauma masa lalu di mana orang tuanya sering bersikap kasar pada dia sehingga dia memuncak emosinya, kemudian dia mendapatkan kekuatan untuk bisa menghasut para anak remaja agar melawan dan berani ke orang tua masing-masing. Nah kawan puan, film Virgo and the Sparkling adalah debut film action Adisti Zara sebagai superhero di mana dia banyak melakukan adegan fighting di dalamnya. Dan di sini tuh banyak banget efek-efek kamera, trik-trik kamera yang membuat film ini semakin menarik. Seperti ketika Riani yang diperankan oleh Adisti Zara berubah jadi superhero bernama Virgo, dia bisa terbang saat kekuatan api dari tangannya ini muncul. Dan itu lucunya adalah saat Riani melatih kekuatan apinya itu adalah saat dia bersama dengan teman-temannya. Jadi teman-temannya ini sangat mendukung banget Riani mengendalikan kekuatan apinya. Lalu juga Virgo and the Sparkling ini adalah adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, yakni Virgo and the Sparkling. Kawan-kawan bisa baca webtoon Virgo and the Sparkling untuk tahu cerita yang mungkin lebih detail dan mendalam, karena di film memang tidak semua bagian dari webtoon diceritakan gitu. Nah yang menarik nih kawan puan, film Virgo and the Sparkling nih setelah dibeli lisensinya oleh rumah produksi Korea yang ternama yakni HP Entertainment. HP Entertainment sebagai rumah produksi ternama asal Korea telah membeli lisensi film Virgo and the Sparkling untuk diadaptasi menjadi serial di negara tersebut. Jadi kita bisa menantikan nih gimana film Virgo and the Sparkling yang berasal dari webtoon lalu diadaptasi menjadi film, jadi bagian dari jagat sinema Bumi Langit, untuk kemudian diadaptasi lagi jadi sebuah serial di Korea. Patut banget kita nantikan. Film Virgo and the Sparkling aku kasih rating 8 dari 10. Nah kawan puan, itu tadi review film Virgo and the Sparkling, film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit setelah Gundala dan Sri Asih. Film ini bisa kamu tonton di bioskop mulai tanggal 2 Maret 2023. Nah kawan puan, itu tadi review Virgo and the Sparkling. Buat kamu yang ingin kita ngupas tuntas film, series, drama ataupun yang lain, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share, lalu juga komen judul-judul yang ingin kita bahas di Sinepuan. Terima kasih dan sampai jumpa Sinepuan berikutnya.